Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik selalu datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, terkhususnya umat sedharma dimanapun Anda berada. Senang dapat berjumpa kembali di acara Mimbar Agama Hindu bersama saya, Ninyo Mantri Mei Lindasari. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Iwayan Sudiana SAG MSI. Beliau selaku Ketua Penyuluh Agama Hindu. Om Swastiastu Pak Wayan. Bagaimana kabarnya ini Pak? Sehat-sehat. Ya, Asengkara sehat. Dan di sini juga kita ditemani oleh adik-adik dari UWP Wiradharma Palu dengan adik Yuli dan Puspa. Om Swastiastu, Ge. Apa kabarnya ini? Asengkara baik. Baik ya. Semoga pemirsa TVRI di rumah juga diberikan lindungan oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Nah, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan memperbincangkan tema tentang dana punya dalam ajaran agama Hindu. Nah, yang kita ketahui, dana punya ini terdiri dari dua kata. Dana yang berarti pemberian, punya yang berarti suci, yang berarti baik. Bisa disimpulkan dana punya adalah pemberian yang baik, yang suci, dan tentunya juga didasari dengan rasa tulus ikhlas. Pasti pemirsa di rumah sudah tidak sabar untuk menyaksikan atau mendengarkan penjelasan dari narasumber kita tentang dana punya ini. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, Pak Wayan, sebenarnya apa sih dana punya ini menurut agama Hindu? Oke, baiklah pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, khususnya umat Hindu yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelum saya menjelaskan tentang apa sih dana punya itu, perlu juga dipahami oleh umat Hindu bahwa dalam ajaran Hindu ada namanya sadharma yang harus kita pahami sebagai kehidupan kita, yang harus kita lakukan. Dharma ini adalah kebaikan atau kebenaran sesuai dengan ajaran agama. Ada yang disebut dengan dharma wacana, yaitu kita memberikan pesan-pesan dharma. Ada yang disebut dengan dharma yatra, kita kunjungan ke tempat-tempat suci. Ada yang disebut dengan dharma santi, kita melaksanakan kegiatan silaturahmi, memaafkan. Ada yang disebut dengan dharma dana, yang dijelaskan tadi adalah bagaimana kita memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan, atau bisa disebut dengan bersedekah, atau memberikan bantuan apakah itu berupa materi ataupun berupa pertolongan yang lain, itu disebut dengan dharma dana. Artinya dana punya seperti apa yang ditanyakan tadi adalah sebuah konsep ajaran dharma dalam agama Hindu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kita tidak boleh abai dengan namanya dana punya, karena kita sebagai hidup di dunia ini dengan kebersamaan, dengan kemajemukan, kita harus bisa saling tolong menolong, harus bisa saling membantu sesuai dengan ajaran agama Hindu. Ada disebut dengan ajaran tatwamasi, bagaimana kita menganggap orang lain itu seperti menganggap diri kita sendiri, bagaimana penderitaan orang lain sama dengan penderitaan kita sendiri. Maka dalam ajaran Hindu, konsep dana punya ini harus menjadi hal yang penting harus kita lakukan. Seperti yang dijelaskan tadi, dana punya ini adalah sebuah konsep dalam ajaran Hindu, bagaimana kita mampu memberikan sesuatu yang kita miliki secara tulus ikhlas kepada orang yang membutuhkan. Dana adalah pemberian, sedangkan punya adalah tulus dan suci. Maka dana punya adalah pemberian yang tulus dan ikhlas dan suci. Nah, inilah konsep dalam agama Hindu yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, Bapak, berikutnya ini kan ada beberapa jenis-jenis dana punya itu sendiri. Ada kanista dana, ada madhyama dana, dan utama dana. Boleh kira-kira Bapak jelaskan kepada pemirsa apa dari pengertian jenis-jenis dari dana punya tersebut? Iya, baiklah Dek Ayu, memang dalam konsep dana punya ada dibedakan jenis-jenisnya. Dalam melaksanakan dana punya, kita ada bisa melihat perbedaan atau jenis-jenis. Jenis yang disebut dengan kanista, yaitu kita memberikan sedekah atau memberikan dana punya berupa makanan kepada orang yang membutuhkan, kita bantu, itu disebut dengan kanista, dana punya. Nah, ada madhyama atau madhya dana punya, itu adalah kita memberikan berupa pakaian kepada orang yang memang sangat membutuhkan.
itu disebut dengan madya. Nah, yang terakhir ada utama, yang disebut utama dana punya itu adalah bagaimana kita bisa merawat orang, membantu orang dengan tulus ikhlas. Boleh katakan kita sepenuhnya bisa memberikan pertolongan pada orang tersebut, tidak hanya memberikan makanan, tidak hanya memberikan pakaian, tapi kita mampu menjadi pelayan kepada orang yang membutuhkan. Ini yang utama sebenarnya. Maka jenis dana punya ketiga ini tergantung dari kita yang mampu melakukan. Tapi kalau bisa dalam ajaran Hindu, bahwa dana punya yang utama adalah yang paling penting. Bagaimana kita mampu menjadi pelayan orang yang membutuhkan bantuan. Tidak hanya kita memberikan makanan, tidak hanya memberikan pakaian, tapi kita termasuk mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, inilah jenis-jenis yang ada dalam agama Hindu, itu jenis dana punya yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Oke, Pak. Berarti ini dana punya ini, Pak, apakah hanya berlaku di lingkungan pura atau bisa kita lakukan di masyarakat di luar pura? Seperti itu. Ya, bagus sekali pertanyaan Dek Ayu. Ini kadangkala pemahaman umat Hindu memahami dana punya itu hanya sebatas bagaimana kita memberikan dana punya atau memberikan donasi kepada lingkungan pura. Contoh, dalam pembangunan pura kita mengeluarkan dana atau mengeluarkan uang untuk sumbangan pura. Contoh, misalnya dalam pelaksanaan upacara yadnya kita mengeluarkan dana untuk upacara yadnya. Tapi kita tidak pernah melakukan donasi atau dana punya kepada lingkungan kita yang membutuhkan, kepada sesama yang lagi kena musibah. Sebenarnya dalam konsep Hindu, dana punya ini tidak mengkhususkan kepada namanya tempat suci. Dana punya ini dalam ajaran Hindu, itu kita ada namanya konsep trihita karana. Maka dana punya kepada Tuhan, dana punya kepada sesama, dan dana punya untuk lingkungan. Ini harus seimbang sebenarnya. Ya, kalau kita mendana punya untuk Tuhan, itu boleh kita mendana punya atau memberikan sedekah atau memberikan bantuan untuk pembangun rumah ibadah, untuk upacara-upacara keagamaan. Itu namanya bagaimana menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tapi jangan lupa yang kedua, dana punya antara sesama, yaitu bagaimana kita mampu memberikan pertolongan atau memberikan bantuan kepada sesama kita, apalagi misalnya dalam kondisi kena musibah. Ada yang kena musibah banjir, ada kena musibah bencana alam seperti kemarin misalnya gempa. Itu dalam ajaran Hindu itu sangat ditekankan bahwa kita tidak hanya memberikan sedekah dana punya kepada Tuhan dalam konsep di pura, tapi harus mampu melakukan kepada sesama, yaitu dengan bantuan-bantuan sosial yang ada di lingkungan yang memang betul-betul butuh untuk dibantu. Dan juga dalam ajaran Hindu kita menjaga keseimbangan alam, kelestarian alam itu juga dengan materi yang contoh, misalnya kita punya rezeki, kita melihat kondisi alam yang sudah rusak, kita adakan reboisasi atau penghijauan. Nah, itu juga bagian dari ajaran dana punya untuk lingkungan. Nah, konsep dana punya itu sangatlah luas, tidak hanya sebatas di lingkungan pura seperti itu, Ayu. Maka sebagai umat Hindu sebaiknya kita menerapkan ajaran dana punya ini harus seimbang antara Tuhan sesama dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Berarti kemarin kita lihat bencana begitu banyak di Sulawesi Tengah, Betul, Pak, ya. ya. Kita berbondong-bondong untuk memberikan bantuan seperti pakaian, makanan. Betul, ya. Itu berarti sudah termasuk dana punya untuk kita, seperti itu. Oke. Nah, dana punya ini menurut Wiwekananda ada 8. Iya. Boleh Bapak mungkin jelaskan 3 minimal dari dana punya tersebut? Ya, memang kalau dalam pandangan Wiwekananda itu banyak jenis dana punya. Tapi ada dana punya yang dijelaskan oleh Wiwekananda yang paling penting pertama adalah arta dana. Ya. Arta dana itu artinya bagaimana kita mampu memberikan harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita memiliki harta yang bertumpuk-tumpuk, tapi orang di sekitar kita tuh kesusahan, lagi layak untuk dibantu, kita nggak bantu. Sebab itu arta dana ini menjadi hal yang penting harus dilakukan. Sebagai umat Hindu, di saat kita punya rezeki, di saat kita punya kelebihan rezeki, sebaiknya kita gunakan harta kita untuk yaitu kegiatan dharma, untuk membantu orang. Yang kedua ada widya dana. Widya dana itu adalah bagaimana kita sebagai umat Hindu mampu mendana punyakan pengetahuan kita, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki untuk membantu orang, mencerdaskan orang, mengarahkan orang untuk kebaikan. Itu juga termasuk dana punya yang mesti harus kita laksanakan. Kalau kita punya kemampuan, sebaiknya kemampuan ilmu pengetahuan kita itu kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang ketiga ada dharma dana. Dharma dana ini adalah sebagai umat Hindu kita harus mampu menunjukkan atau memberikan contoh-contoh toladan, perilaku-perilaku yang baik, sehingga orang lain mampu melakukan perbuatan baik seperti apa yang kita lakukan. Nah, ini menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu,
Maka dana punya yang dimaksud tidak hanya sebatas harta, tapi pengetahuan juga, contoh perilaku-perilaku yang baik juga, itu merupakan dana punya yang dalam perspektif Vivekananda seperti itu. Oke. Berarti walaupun kita tidak mempunyai banyak uang atau Benar, harta, iya. bisa jadi kita sumbangkan tenaga, ilmu pengetahuan, ya, iya. seperti itu kurang lebih. Nah, Pak, dalam Sarasa Muscaya ini disebutkan ada waktu yang tepat untuk kita melakukan dana punya. Iya. Boleh Bapak jelaskan waktu yang tepat untuk melakukan dana punya itu pada saat kapan? Ya, berbicara tentang waktu-waktu yang tetap, yang tepat atau yang baik, tapi perlu dipahami untuk melaksanakan dana punya sebenarnya semua waktu itu bagus. Tapi ditekankan dalam kitab Sumsayan ada waktu-waktu yang sangat strategis dan sangat baik untuk melaksanakan dana punya. Contoh namanya Uttarayana, yaitu di saat matahari condong ke selatan. Itu dilaksanakan dana punya. Ada kedua disebut dengan dana punya bagus dilakukan di saat bulan purnama dengan bulan mati. Itu adalah tempat yang baik untuk melaksanakan dana punya. Ada juga dana punya yang bagus dilaksanakan di saat gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, ini sebaiknya harus kita lakukan dana punya atau melakukan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Sarasa Muscaya. Inilah hari-hari yang paling baik untuk melaksanakan dana punya. Tapi bukan hanya hari itu, semua hari itu bagus seperti itu untuk melaksanakan dana punya. Jangan sampai kita menunggu hari itu baru mendana punya, sedangkan orang di sekitar kita harus kita butuh untuk dibantu. Jadi saat kapanpun bisa mendana punya, tapi jangan sampai di saat hari-hari yang baik seperti ini kita tidak lakukan dana punya seperti itu. Artinya di saat yang baik jangan sampai kita lewatkan. Iya, seperti betul itu. seperti itu maksudnya. Terus Pak, ada beberapa sifat-sifat dari dana punya. Nah, Iya. boleh Bapak jelaskan dulu apa semua kira-kira sifat-sifat dari dana punya ini? Oke, baiklah Adik Ayu, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang kami muliakan, khususnya umat Hindu yang saya banggakan. Memang kalau kita pahami secara filosofi agama, sifat-sifat dana punya itu dapat dibagi tiga. Ada dana punya yang sifatnya satwika dharma, ada yang disebut dengan rajasika, ada yang disebut dengan tamasika. Nah, tiga sifat dana punya ini bisa kita lihat contohnya di lapangan. Contoh misalnya satwika dharma, itulah dana punya yang betul-betul sesuai dengan ajaran agama yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ada keinginan di balik dana punya yang kita lakukan. Betul-betul tulus kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Itu disebut dengan satwika dharma. Yang kedua, ada dana punya yang disebut dengan rajasika. Nah, rajasika ini dana punya yang sifatnya adalah orang memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan, tapi maunya biar kelihatan eksistensinya. Contoh misalnya harus disebutkan namanya. Kalau nggak disebutkan namanya, dia merasa tidak senang seperti itu. Artinya Pak, di balik bantuan ini ada memunculkan ego, keinginan biar ditahu orang. Itu namanya rajasika, dana punya. Terus sifat rajasika. Terus yang ketiga ada disebut dengan tamasika. Nah, tamasika ini diantara tiga sifat dana punya sebenarnya yang paling rendah kualitasnya. Bahkan boleh dikatakan pahalanya hampir sulit kita dapatkan dengan dana punya tamasika ini. Dana punya tamasika adalah orang memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan itu dengan harapan ada imbalannya, gitu. Ada keuntungannya yang didapat. Itu disebut dengan sifat dana punya yang tamasika. Nah, ini yang sebenarnya yang paling rendah di antara tiga sifat. Maka dalam ajaran Hindu, untuk melaksanakan dana punya, pemberian kepada orang dengan harta yang kita miliki adalah harus sifatnya satwika dharma, yaitu bersifat satwit. Artinya apa? Sifatnya tulus ikhlas, tanpa pamrih, dan betul-betul kita laksanakan dengan kelapangan dada. Tidak ada keinginan apa-apa di balik itu, seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya di lapangan ya Pak ya, pernah saya temukan ada ibu melakukan dana punya dengan nominal uang segini. Tiba-tiba pada saat pengumuman itu diberikan pengumuman bahwa ibu ini memberikan dana punya sebesar ini. Bagaimana itu konsepnya jadinya Pak? Padahal kita harusnya inginnya melakukan dana punya itu secara tulus ikhlas. Tetapi nama kita disebutkan. Jadi bagaimana? Ya, mungkin kasusnya seperti ini. Kalau orang memberikan bantuan, donasi atau mempunyai dalam ajaran Hindu, itu sendiri dia keinginannya sendiri untuk mau disebutkan agar ditahu orang, itu namanya rajasika. Tapi kalau dia memberikan donasi, dia tidak pernah ingin harus disebutkan. Itu adalah karena keinginan memang dari pengelola yang menerima bantuan, misalnya dari panitia, menyebutkan sebagai pertanggungjawaban. Itu tidak masuk dalam konteks rajasika karena bukan keinginan si pemberi. Itu adalah keinginan dari orang yang bertanggung jawab atas bantuan.
Tapi yang dimaksud dengan rajasika di sini adalah saya memberikan sesuatu pada orang, tapi dengan harapan agar pemberian ini disebutkan nama saya, disampaikan kepada orang. Nah, ini yang disebut dengan dana punyo rajasika, dan ini nilainya tidak maksimal, bahkan dalam ajaran Hindu itu tidak baik. Yang baik adalah dana punyo yang sifatnya yaitu satwika, yaitu bagaimana pemberian itu memang tulus, kita tidak mau ada imbalan apa-apa dari orang yang kita bantu, dan itu adalah bagian kewajiban kita sebagai umat Hindu seperti itu. Intinya kita tulus ikhlas memberinya, tetapi dari pihak sananya yang menyebutkan, ya, berarti itu tidak menjadi hal yang salah. Oke, lanjut Pak. Kalau dalam kitab Sarasamuscaya itu ada jenis pemberian dana punya. Mungkin Bapak bisa jelaskan lagi tentang dana punya ini. Ya, dalam kitab Sarasamuscaya memang dijelaskan ada jenis-jenis dana punya seperti dijelaskan tadi sama dengan Wikananda. Ada jenis dana punya disebut dengan arta dana, yang disebut dengan ada juga widya dana, ada disebut dengan dharma dana. Nah, ini jenis-jenis dana punya yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu yang selalu disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Maka mendana punya atau memberikan sedekah atau memberikan bantuan sama orang tidak mesti harus kita dalam konteks memiliki harta baru saya mendana punya. Kalau kita punya pengetahuan, kita dana punya kan pengetahuan kita kepada orang gitu. Kalau kita mampu memberikan pendidikan tentang kebaikan, tentang dharma, lakukanlah pendidikan kebaikan tentang dharma itu kepada orang. Itu termasuk dana punya dalam kitab suci, yaitu Sarasamuscaya seperti itu. Iya. Terus Pak, bagaimana konsep pembagian harta menurut kitab Sarasamuscaya? Oke, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, khususnya umat Hindu yang kami banggakan, ini perlu dipahami memang dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita selalu mengejar materi, mengejar harta, dan kita lupa dengan aturan menggunakan harta dalam kehidupan kita sesuai dengan agama. Dalam ajaran agama Hindu, harta itu dibagi 3. Yang pertama, harta itu adalah untuk dharma, untuk dana punya yang jelaskan tadi, membantu orang. Kedua, harta itu adalah untuk kama, untuk mengisi kebutuhan kita, makan dan yang lainnya. Yang ketiga adalah harta itu adalah untuk tabungan, yaitu yang harus kita siapkan untuk investasi hari tua kita. Nah, harta yang kita miliki itu dibagi 3. Yang pertama untuk dharma itu 30, untuk sosial. Untuk kama keinginan kita adalah 30% untuk kebutuhan makan, dan 40% adalah untuk tabungan, investasi. Maka kehidupan kita akan kedepannya akan lebih baik. Nah, ini harus dipahami oleh umat Hindu. Maka harta itu harus dibagi 3. Jangan sampai harta itu hanya digunakan untuk kama. Ya, punya uang 1 juta dihabiskan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk dharma dan tidak ada untuk investasi. Akhirnya apa? Ya, hari tua kita menderita karena tidak pernah nabung di masa muda kita, seperti itu. Oke Pak. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, untuk mengulas lebih jauh lagi tentang dana punya ini, mari kita dengarkan sloka yang akan dibawakan oleh adik-adik dari UWP Wiradharma Kota Palu. Kepada adik-adik dipersilahkan. Sarasamuscaya tentang dana punya. Sarata prawasata mitra biasa
Yang artinya, inilah perincian yang disebut persahabatan. Orang yang berdagang, saudagar, juragan, inilah sahabatnya. Orang yang suka mengembara, bercerai berjauhan. Sahabat orang yang berumah tangga adalah istrinya. Orang sakit, dokter, dukun, atau orang pembuat obat-obatan merupakan kawannya itu. Akan tetapi, orang yang hampir akan mati adalah dana punya atau amal sedekah sahabatnya itu. Oke, itulah tadi pembacaan sloka dari adik-adik siswi UWP Wiradharma. Begitu merdu Bapak ya, slokanya. Oke, kita bahas satu persatu dari sloka tersebut. Nah, di sini ada disebutkan bahwa sahabat dari rumah tangga itu, suami itu adalah istri. Nah, dijelaskan juga orang yang mau meninggal itu adalah sahabatnya Dana Punya. Jadi maksudnya ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Oke, baiklah Dek Ayu, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang kami muliakan dan umat Hindu yang kami banggakan. Kalau mendengar dari kupasan sloka tadi, bagaimana kita sebagai umat Hindu diberikan sebuah pemahaman bahwa yang paling penting dalam hidup kita ini, yang paling setia sahabat dalam hidup kita ini menuju kematian kita adalah perbuatan melaksanakan namanya dana punya. Dana punyanya amal baik. Seperti apa yang dijelaskan sloka ini, yang akan mengantarkan kita setelah kematiannya adalah amal baik. Bukan harta yang kita tumpuk, bukan materi yang banyak yang akan mengantarkan kita untuk menuju kematian. Tapi amal baik yang disebut tadi adalah dengan dana punya. Sama dicontohkan tadi, dokter, dukun, semua itu adalah teman baiknya adalah pembuat obat. Rumah tangga, teman baiknya adalah istri. Istrinya apa? Kita harus pahami dalam hidup kita ini sebagai umat Hindu, jangan sampai kita salah menggunakan. Maka teman baik yang paling setia sebenarnya dalam hidup kita adalah karma wasana, hasil perbuatan kita. Yang mana hasil perbuatan baik atau perbuatan buruk inilah yang paling setia nanti yang akan mengantarkan kita sampai namanya kematian. Oleh sebab itu, dana punya adalah sebuah konsep ajaran dharma, ajaran kebaikan. Maka kalau kita sebagai umat Hindu mampu melaksanakan dana punya yang baik, dana punya dengan tulus ikhlas, maka inilah bekal bagi kita sampai menuju namanya kematian. Inilah yang akan mengantarkan kita nanti. Kita punya keluarga, punya anak, punya istri. Ya, di saat meninggal, mungkin mereka tuh menangis kehilangan kita. Tapi setelah mungkin berapa hari, berapa bulan, mereka sudah lupa. Yang akan menemani kita setelah meninggal ini dalam ajaran Hindu adalah hasil karma kita itu sendiri. Karma baik atau karma buruk. Maka kalau dengan kita melaksanakan dana punya maksimal dalam hidup kita, karma baik yang banyak kita lakukan, maka karma baik inilah yang akan mengantarkan kita sampai kematian kita. Ini yang dimaksud dengan sloka tadi. Maka janganlah umat Hindu sampai ragu untuk melaksanakan dana punya. Karena dana punya inilah yang akan menjadi teman setia kita sampai menuju namanya kematian kita. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa karma baik dan dana punya itu adalah bekal untuk kita menuju. Iya, seperti itu. Gitu ya. Oke. Boleh kita lanjutkan ke sloka berikutnya? Dipersilahkan. Nanti yang sloka 3 Bapak nggak nanya.
Pratiapa diate dana patio dano jantu swakarma masnote, yang artinya pemberian sedekah itu bukan si bapa, bukan si ibu yang menikmati akan buah hasilnya, melainkan hanya orang yang berbuat kebajikan, bersedekah itulah ia saja yang menikmati buah hasil kebajikannya, amal sedekahnya itu. Oke. Tadi dijelaskan di sloka itu siapa yang memberi dana punya, dialah yang akan mendapatkan hasilnya. Bagaimana pemahaman itu, Pak? Oke, ya baiklah Dek Ayu. Ya, berkaitan dengan kupasan sloka tadi, bagaimana dijelaskan bahwa pahala dari dana punyo itu adalah mengikat kepada siapa pelakunya. Dana punyo ini tidak berdampak hasilnya kepada orang lain yang tidak melakukan. Artinya begini, kalau si A melakukan dana punyo atau memberikan sedekah kepada seseorang, maka pahala yang didapat adalah si A, bukan si B, bukan si C. Artinya dalam konsep dana punyo ini adalah konsep sebab akibat. Yaitu sebab akibat dalam artian begini, siapa yang melakukan dan dia yang akan menerima. Bukan si bapak, bukan si ibu yang menerima dari pahala yang dilakukan. Tapi siapa yang melakukan, dialah yang akan menerima. Artinya adalah kita sebagai umat Hindu, kalau saya melaksanakan dana punyo, memberikan sedekah kepada orang, maka saya sendiri yang akan menerima pahalanya. Itu di konsep kitab ini dijelaskan. Artinya apa? Bahwa kita jangan pernah ragu dengan hasil yang kita lakukan, karena pasti akan kita nikmati hasilnya. Lakukan saja dana punyo ini dengan tulus ikhlas, dan hasilnya pasti kita yang nikmati, bukan orang lain. Ini dalam konsep agama Hindu dijelaskan oleh kitab Sarung Saya. Maka sebagai umat Hindu kita harus yakin, ya, jangan kita ragu melakukan punyo ini kita dapat hasilnya, karena dijelaskan udah pasti hasil itu akan kita nikmati, bukan orang lain yang menikmati. Nah, ini yang harus kita pahami dalam konsep kitab Sarung Saya ini. Maka sebagai umat Hindu jangan pernah ragu kita membantu orang, jangan pernah ragu kita berbagi sedekah kepada orang yang membutuhkan, karena hasilnya kita sendiri yang akan nikmati, bukan orang lain. Nah, ini yang harus kita sadari. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan ajaran dana punyo dalam kehidupan kita. Kita berbagi, apalagi dengan kondisi banyak sekali bencana-bencana seperti ini. Ya, kita bersyukur dalam posisi yang tidak kena musibah. Bisa kita bayangkan saudara kita kena banjir, kena longsor, kena bencana gempa. Mungkin untuk bertahan hidup aja mereka susah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Hindu harus menyadari. Kitab suci kita sudah menjelaskan, lakukanlah dana punyo ini dengan tulus ikhlas, dan itu adalah jalan dharma bagi kita. Seperti itu. Nah, bagaimana jika di jalanan begitu Pak ya, banyak kita temukan adik-adik kita seperti mohon maaf seperti meminta-minta di jalanan. Nah, itu jika kita berikan beberapa nominal uang, apakah itu termasuk dalam punya atau tidak Pak? Oke, kasus dengan di lapangan yang kita temukan ada perantara misalnya yang mohon donasi kepada orang yang melakukan bencana. Itu termasuk dana punyo. Kalau dia betul-betul menyalurkan dana punyo itu kepada orang yang membutuhkan, kadang-kadang kita tidak menjangkau daerah yang harus kita bantu, seperti itu. Kalau ada lembaga yang memediasi dana punyo kita bantu untuk disalurkan, itu adalah termasuk bagian dana punyo, karena niat kita membantu orang yang di sana. Termasuk juga di lapangan kita menemukan orang meminta-minta gitu. Kalau kita memang lihat kondisi memang secara fisik, secara keadaan memang membutuhkan dibantu,
ya kita harus bantu. Tapi dalam konteks Hindu juga jangan sampai kita mempunyo malah menyesatkan. Contoh kita membantu orang gitu dalam kondisi yang misalnya tidak layak dibantu, malah disalahgunakan dana punyo. Itu juga harus menjadi hal catatan kita yang penting. Kalau mempunyo lihat juga kebutuhannya, jangan sampai dana punyo yang kita bantu ini tidak digunakan memang betul-betul untuk kebutuhan yang penting gitu. Nah, oleh sebab itu masalah lembaga yang menerima itu pun sebenarnya dalam ajaran Hindu tidak menjadi hal yang salah kalau kita mempunyo lewat bantuan-bantuan lembaga. Yang penting dana itu sampai kepada yang membutuhkan seperti itu. Tepat sasarannya seperti itu ya. Oke, baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kita jeda sejenak. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali lagi di acara Mimbar Agama Hindu. Kita lanjutkan untuk lantunan sloka yang berikutnya. Kepada adik-adik dipersilahkan. Artinya, yang disebut dana atau sedekah, kata sang pandita, ialah sifat tidak dengki atau iri hati, dan yang taat berbuat kebajikan atau dharma. Sebab jika tetap terus-menerus begitu, senantiasa akan diperolehnya keselamatan, sama pahalanya dengan amal saleh yang berlimpah-limpah. Oke, mungkin Bapak bisa langsung jelaskan apa sebenarnya makna dari sloka tersebut. Ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Adik Ayu yang banggakan. Kutipan sloka tadi menjelaskan bahwa kalau kita sebagai umat Hindu mampu melaksanakan namanya sedekah atau dana punyo secara terus-menerus, secara berkelanjutan, maka itu sudah pasti dijelaskan bahwa kita akan menemukan namanya kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman. Maka sifat dana punyo ini adalah sifat kita sebagai umat Hindu yang tidak dengki, yang tidak rakus, yang selalu peduli sama orang. Ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Karena dengan menanamkan sifat-sifat yang seperti tadi, yang mampu melaksanakan dana punyo dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah langkah yang paling baik untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Maka sloka ini menekankan kepada kita sebagai umat Hindu
janganlah kita putus-putus untuk melaksanakan dana punyo. Lakukanlah dana punyo itu walaupun kecil yang bisa kita lakukan. Karena itu akan memberikan pahala baik bagi kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita berpikir di saat saya kaya baru saya membantu orang. Seperti itu kan kadang-kala orang punya pikiran, dia kalau sudah kaya baru peduli atau membantu gitu. Padahal kita diuji, mampu nggak kita melaksanakan dana punyo di saat kita kondisinya lagi susah. Maka kalau kita mampu lakukan itu sebenarnya luar biasa. Dalam ajaran kitab Sarsema saya, kualitas orang yang memberikan dana punyo di saat dia susah, artinya bisa membagi dia punya kepada orang, itu luar biasa pahalanya. Nah oleh sebab itu, sebagai umat Hindu tidak ada kata yang mengatakan kita tidak bisa melakukan dana punyo. Artinya bahwa mari kita laksanakan dana punyo itu berkesinambungan. Jangan putus-putus. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Seperti saya jelaskan tadi, dana punyo apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Walaupun tidak berupa harta benda. Dengan tenaga kita punya, dengan pengetahuan kita punya, lakukanlah itu. Karena itu adalah jalan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ini sebenarnya makna dari sloka ini yang harus kita pahami sebagai umat Hindu. Jangan sampai kita ragu untuk melaksanakan namanya dana punyo. Itu. Berarti perlu umat tahu juga sebenarnya dana punyo itu bukan karena kita ingin harus banyak. Dana punyo itu semampunya. Betul. Seperti itu, Dana punyo itu bukan kualitas banyaknya yang dilihat, tapi ketulus ikhlasannya yang dilihat. Nah kalau kita mampunya hanya kecil, tapi memang betul itu keadaan kita, dengan tulus ikhlas kita lakukan, itu sudah menjadi hal yang paling penting dalam dana punyo. Bukan artinya banyak kita berikan tapi tidak tulus. Nah itu juga tidak ada artinya dalam ajaran dana punyo seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan sloka berikutnya kepada adik-adik, dipersilahkan. Yang artinya, maka hasil pemberian sedekah yang berlimpah-limpah adalah diperolehnya berbagai kenikmatan di dunia lain kelak. Akan pahala pengabdian kepada orang tua adalah diperolehnya hikmah kebijaksanaan, yaitu tetap waspada dan sadar. Adapun akibat ahimsa, yaitu tidak melakukan perbuatan membunuh, adalah usia panjang. Demikian kata sang pandita atau arif bijaksana. Baik, Bapak, boleh dijelaskan kembali tentang sloka yang dibacakan tadi? Iya,
Berkaitan dengan sloka tadi, itu sebuah penekanan bagi kita sebagai umat Hindu bahwa pelaksanaan bersedekah, berdana punya itu pahalanya adalah selain kebahagiaan di dunia ini dan juga dapat kebahagiaan di akhirat. Dalam Hindu namanya moksartam jagat ita ya ca iti dharma. Kebahagiaan secara lahir dan batin itu pasti kita akan dapat kalau kita mampu betul-betul melaksanakan namanya dana punya dengan tulus ikhlas. Nah, sebab itu kita sebagai umat Hindu sekali lagi dijelaskan dalam sloka ini, mari kita laksanakan dana punya atau sedekah ini dalam kehidupan kita agar tujuan agama Hindu itu kita tercapai. Kita kan semua agama Hindu itu ingin mencapai namanya moksartam jagat ita ya ca iti dharma. Nah, salah satu jalan yang paling penting yang bisa kita lakukanlah dengan cara melaksanakan dana punya atau sedekah. Ini yang menjadi hal penting yang ditekan oleh sloka ini. Maka umat Hindu sekali lagi jangan pernah ragu untuk melaksanakan sedekah atau dana punya, karena itulah jalan untuk mencapai kebahagiaan selahir dan batin. Nah, ini sebenarnya kuncinya dalam sloka tadi, seperti itu. Ayo. Oke. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara Mimbar Agama Hindu. Kita lanjutkan untuk pembacaan sloka yang berikut ini. Kepada adik-adik dipersilahkan. Nadana Triyasna saja Krirena artinya, sebab di dunia tiga ini tidak ada yang lebih sulit dilakukan daripada berdana punya atau bersedekah. Umumnya sangat besar terlekatnya hati kepada harta benda, karena dari usaha bersakit-sakitlah harta benda itu diperoleh. Nah, Bapak, dari kutipan sloka tadi yang ingin saya tanyakan, kenapa di era yang sekarang ini sangat sulit untuk masyarakat itu, khususnya kita ya, untuk melakukan dana punya seperti itu, Pak? Oke, ya, baiklah Adik Ayu. Berkaitan dengan sloka tadi, dijelaskan di zaman sekarang sangat sulit orang melaksanakan sedekah atau dana punya, karena harta yang didapat oleh seseorang itu begitu susah perjuangannya. Maka kadangkala untuk melepas, untuk melaksanakan sedekah
itu ada beban dalam dirinya. Ini dijelaskan di sloka itu. Termasuk juga dalam ajaran Hindu. Dalam konsep Hindu, zaman ini dibagi menjadi 4. Ada zamannya Kerta Yuga, ada Treta Yuga, ada Dwapara Yuga, ada Kali Yuga. Nah, di zaman Kali Yuga memang ada pergeseran karakter dari manusia, khususnya dalam ajaran Hindu dijelaskan adalah orang lebih menekankan namanya materialistik, yaitu materi. Yang dikejar dalam hidup ini adalah lebih dominan materi. Apapun kondisinya, saya harus mendapatkan materi. Saya harus memiliki banyak harta. Saya harus menjadi orang kaya. Saya harus menjadi orang berhasil. Ini ditekankan dalam kondisi zaman Kali Yuga ini. Namun, ada pergeseran secara spiritual. Yang mana pergeseran spiritual bahwa harta yang kita miliki harus kita bagikan sebagian untuk kegiatan dharma. Ini ada pergeseran. Maka dijelaskan di sloka tersebut bahwa di zaman sekarang ini memang sulit orang untuk melaksanakan namanya sedekah atau dana punya. Karena dari proses dia mencari harta itu dia sudah luar biasa perjuangannya. Di saat dia mau akan membagi harta itu, jadi dia berpikir gitu. Karena kalau dia apalagi tidak memahami bahwa pentingnya arti sedekah ini. Kalau sedekah ini hanya dipikirkan contoh misalnya sia-sia, jelas dia tidak akan mau mensedekahkan hartanya yang begitu susah didapat dengan sia-sia dikasih kepada orang yang mungkin dianggap tidak harus dibantu seperti itu. Padahal dalam ajaran Hindu dijelaskan bahwa dana punya ini wajib dilakukan bagi orang-orang yang mempunyai materi berlebihan. Nah, inilah sebenarnya terjadi kondisi yang ada di zaman Kali Yuga ini. Kenapa orang sulit untuk bersedekah, berdana punya? Karena pergeseran pola pikir, yaitu ke materialistik, yaitu ke materi lebih dominan dibandingkan dengan ke spiritual atau dharma. Nah, ini menjadi hal berat. Makanya kalau orang mampu berdana punya di zaman sekarang itu luar biasa. Maka kalau ada orang-orang yang punya rezeki lebih, mempunyai materi yang cukup dan mampu mensedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu sebenarnya kondisinya sangat luar biasa. Karena dari 1000 orang-orang kaya mungkin mendapatkan hanya sekian persen, itu sangat sulit di zaman sekarang. Apalagi kalau orang susah untuk mendana punya, itu akan lebih sulit di zaman sekarang karena pergeseran tadi yang terjadi. Tapi kalau kita pahami arti dan kutipan dari sloka ini, maka tidak perlu kita merasa takut untuk melaksanakan dana punya. Walaupun kecil kita lakukan, tapi itu akan mendapatkan pahala sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi hal kenapa dana punya itu sulit dilaksanakan di zaman sekarang, Dayu. Oke, berarti intinya itu kekurangannya pemahaman tentang dana punya itu sendiri, kekurangan Pak, ya? pemahaman dana punya. Kedua, pergeseran pola pikir dengan namanya zaman Kali Yuga saat ini. Iya. Itulah makanya pentingnya diadakan mimbar seperti Benar, ini dan makanya, temanya tepat. Iya, temanya mimbar ini mengingatkan kita bahwa dana punya itu sangat penting harus kita lakukan. Oke. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, sayang sekali kita sampai sudah di penghujung acara. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani Anda. Nah, sebelum saya menutup acara, kami mohon kepada Bapak untuk menyimpulkan kembali tentang pesan-pesan yang disampaikan tadi tentang dana punya ini. Oke, baiklah pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, khususnya umat Hindu yang saya banggakan. Berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang dana punya, ada beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, khususnya umat Hindu. Pertama, mari kita laksanakan dana punya atau sedekah dalam kehidupan kita masing-masing, walaupun kecil kita lakukan, namun itu akan memberikan pahala baik bagi kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita laksanakan dana punya dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya kami ingin sampaikan, dalam melaksanakan dana punya, sebaiknya kita laksanakan dana punya itu yang sifatnya satwika dana punya. Jangan melaksanakan dana punya yang sifatnya rajasika ataupun tamasika. Nah, satwika yang maksud kami silah, laksanakanlah dana punya ini dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih. Jangan kita memberikan sedekah atau dana punya dengan tujuan ego untuk memunculkan eksistensi, dan jangan kita melaksanakan sedekah atau dana punya dengan harapan ada imbalan di balik itu. Nah, sesuai dengan ajaran agama, mari kita laksanakan dana punya atau sedekah itu dengan tulus ikhlas dari dalam hati kita dengan pemberian yang setulus-tulusnya. Nah, ini yang menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan. Nah, yang terakhir kami mengajak, dana punya itu umat sedharma tidak mesti harus berupa harta benda yang banyak. Tidak berarti harus berupa uang. Dana punya itu sesuai dengan kondisi kita yang kita miliki. Dan dana punya itu juga ada tingkatannya. Yaitu namanya nista, dana punya berupa makanan, berupa sembako yang kita berikan kepada orang membutuhkan. Bisa juga dana punya tingkatnya madya berupa fasilitas pakaian
ada juga dana punyo, yaitu kita berikan pelayanan kepada orang yang memang betul-betul untuk kita berikan bantuan. Nah, oleh sebab itu kami mengajak kepada seluruh umat Hindu, mari terapkan dana punyo di lingkungan kita masing-masing tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan ras. Karena dalam ajaran Hindu, semua kita itu adalah sama. Lakukanlah sedekah dana punyo kepada siapapun di antara sekitar kita yang ada. Sekian dari kami dan semoga menjadi renungan buat kita semua dan dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, itu tadi penjelasan tentang dana punyo. Nah, semoga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sedang menyaksikan acara ini, terkhususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga kita bisa menerapkan ajaran agama Hindu sesuai dengan porsinya. Nah, suksemo untuk Bapak Wayan karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Suksemo untuk adik-adik kita, terima kasih banyak. Nah, demikianlah acara Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini. Saya Ninyomantri Mei Lindasari mewakili kru yang bertugas. Berterima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata selama acara berlangsung. Dengan besar hati saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.